Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Wahyu Cahyono, NIM 180 506 230 14 dari Prodi D3 Manajemen Informatika. Di sini saya akan mempraktekkan untuk membuat routing statis menggunakan GNS3 dengan bentuk kurang lebih seperti berikut. Jadi di sini ada 3 PC dan 3 router, dengan router 1 menyambung ke router 2 dan router 3. Router 2 menyambung ke router 1 dan router 3 seperti ini. Dan router 3 menyambung ke router 2 dan router 1 seperti ini. Jadi berbentuk seperti segitiga. Namun di sini kita menginginkan alur untuk koneksinya kurang lebih seperti ini. Jadi semisal PC1 ingin ke PC2 akan melalui router 1, router 2, kemudian baru ke PC2. Sedangkan jika ingin menuju ke PC3, maka router 1 maka PC1 akan melewati router 1, kemudian ke router 2, lalu ke router 3 dan baru sampai ke PC3. Pertama-tama kita akan membuat desainnya dulu di GNS3. Jadi di sini kita membutuhkan 3 PC. Tiga router. Kita sambungkan. Kita akan mulai merapikan bentuknya terlebih dahulu. Nah, kurang lebih akan berbentuk seperti ini. Jadi kita akan memulai menjalankan GNS3-nya untuk melakukan konfigurasi. Kita start terlebih dahulu. Ya, proses ini memakan cukup banyak waktu ya. Jadi kita tunggu terlebih dahulu. Nah, PC-nya sudah mulai berjalan. Jadi sambil menunggu, saya akan menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu. Jadi yang akan kita lakukan adalah memberikan IP kepada PC dan router, masing-masing router dan PC. Kemudian memberikan IP pada routernya. Lalu kemudian membuat rute yang akan dilalui. Ya, sudah mulai berjalan ya. Kita tunggu hingga muncul icon koneksinya.
kita muncul ya. Jadi kita akan men-setting IP untuk PC-nya terlebih dahulu. Kita mulai dari PC 1 terlebih dahulu ya. Jadi kita akan men-setting sesuai dari seperti ini. Jadi di daerah sini itu network 192.168.1.0/24. Di sini 192.168.2.0/4 dan di sini 192.168.3.0/24. Jadi di PC 1 kita akan memberikan IP 192.168.1.2. Kenapa titik 2? Karena yang IP 192.168.1.1-nya akan kita berikan kepada router 1. Passwordnya seperti ini, default gateway-nya. Nah, router 1 di sini berperan sebagai default gateway untuk network 192.168.1.0/24. Kita berikan. Kita lakukan untuk PC 2 juga. 192.168.2.2. Lalu kita akan menyeting PC 3. (192.168.3.2). Nah, di sini kita sudah memberikan IP untuk masing-masing PC. Jadi selanjutnya kita akan mengkonfigurasi untuk routernya. Di sini kita menggunakan Winbox untuk mengkonfigurasi routernya. Kita tunggu. Jadi di Winbox ini kita akan mengkonfigurasi routernya untuk IP apa saja yang tersambung dengan router tersebut. IP, kita klik address. Nah, di sini kita lihat router 1 tersambung ke PC 1, router 2, dan router 3. Dan di sini kita juga bisa lihat Ethernet 0 terhubung ke PC 1. Ethernet 1 terhubung ke router 2, Ethernet 2 ke router 3. Sedangkan di MikroTik ini Ethernet 0-nya tidak ada. Yang ada kita menggunakan Ethernet 1 di sini. Jadi Ethernet 0 di GNS3 sama dengan Ethernet 1 di MikroTik-nya. Kita berikan address terlebih dahulu. 192.168.1.1 Ethernet 1 ya. Kita tambahkan lagi. Untuk ke masing-masing router kita lihat di sini network 12.12.12.0 untuk router 2, 13.13.13.0 untuk ke router 3. Jadi 12.12.12.1
untuk Ether 2. Kita tambahkan lagi untuk Ether 3, 13, 13, 1. Kita beri 1 untuk mempermudah kita menunjukkan bahwa ini jalur yang dari arah router 1. Ya sudah, kita setting juga untuk router 2 melalui PC2. Kita berikan IP address. Kita lihat lagi ya, Ethernetnya terhubung ke router 1, maksud saya Ether 1-nya terhubung ke router 1, Ether 2-nya ke PC, Ether 3-nya ke router 3. Jadi yang pertama adalah ke router 1.2. Oh ya, address-nya tadi kita cek terlebih dahulu. Saya lupa memberikan /24. Untuk Ether 2 mengarah ke PC 2. Jadi 192 2.1 ke Ether 2. Kemudian lupa lagi slide-nya, kita kasih. Kemudian untuk Ether 3-nya kita ke arah router 3. Jadi 23 23 23.2 /24. Kemudian kita akan men-setting untuk router 3-nya melalui PC3. Jadi Ether 1-nya terhubung ke router 1, Ether 2-nya ke router 2, dan Ether 3-nya ke PC3. Ether 1 ke PC ke router 3. /24. Yang ini ke arah router 2, Ether 2. Untuk Ether 3-nya kita ke arah PC3 3.1. Nah, kita sudah memberikan IP dan sudah mengkonfigurasi routernya di PC. Jadi sekarang kita akan memulai routing atau memberikan routing kepada router agar bisa berjalan seperti gambar ini. Kita ke
router 1 dulu, kita klik IP, kemudian root, kita tambahkan. Nah, di address ini kita arahkan ke networknya. Jadi kan PC1 ini, maksud saya router 1 ini akan ke arah sini, untuk ke arah PC2, dan untuk ke arah PC3 akan ke arah sini juga. Jadi tidak langsung ke router 3. Maka kita akan membuat addressnya terlebih dahulu. Titik 2.0 melalui seperti ini. Kita tambahkan juga untuk yang ke arah network 3 atau network PC3. Gateway-nya sama karena kita melalui router 2 untuk sampai ke PC3. Kita lakukan untuk router 2-nya juga. Di sini router 2 mengarah ke network PC1 dan network PC3. Jadi gateway-nya adalah 12.12.12.1 untuk ke arah network PC3. Gateway-nya adalah 23.23.3. Lalu untuk router 3 kita IP root, kita tambahkan 192.168.2.0/24 yang mengarah ke network PC2 melalui router 2, lalu yang mengarah ke network PC1 juga melalui router 2. Nah, kita sudah mengkonfigurasi routernya menggunakan routing statik. Kita tes terlebih dahulu tapping PC2 terlebih dahulu. Ya, berhasil. Kita coba ping PC3. Ada kesalahan, kita lihat terlebih dahulu.
Jadi kita mengalami kesalahan di sini, addressnya kita salah, seharusnya 192, tapi di situ tadi 193. Sekarang kita coba lagi di versi 1. Coba ke PC2 terlebih dahulu. Ya, berhasil. Kita coba ke PC3. Berhasil juga. Kita akan melihat jalurnya melalui comment tracer 92 168. Nah, di sini kita bisa melihat ketika PC1 akan menghubungi PC2, maka akan melalui router 1, kemudian ke router 2, ini 12.12.12.2, kemudian ke PC2. Sekarang kita akan mencoba ke PC3. Nah, kita lihat ini melalui router 1 ke router 2, lalu ke arah router 3, dan baru ke router, maksud saya ke PC3, seperti gambar berikut. Kita tes untuk PC2. PC2 menuju ke PC1 berhasil. PC3 kita cek juga jalurnya. Nah, ini ke melalui router 2 ke router 1, kemudian teruskan ke PC1. Mohon maaf, itu tadi ke PC3. Jadi ini tadi dari router 2 menuju router 3, kemudian diteruskan ke PC3. Kita coba untuk PC1 nya. Nah, ini melalui router 2, kemudian ke router 1, diteruskan ke PC1. Kita coba untuk PC3 nya. Kita coba ke PC1. Nah, berhasil. Kita coba ke PC2. Berhasil juga. Kita coba lacak jalurnya. Nah, di sini kita lihat ketika PC3 menghubungi PC1, maka akan melalui router 3, kemudian diteruskan ke router 2, kemudian teruskan lagi ke router 1, dan baru sampai ke PC1 seperti gambar berikut ya. Dari sini PC3 ke router 3, dipas ke router 2, ke router 1, baru PC. Jadi tidak langsung dari router 3 ke router 1. Jadi kurang lebih yang bisa saya demonstrasikan. Untuk salah dan kekurangannya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.